Kadang uban tuh nggak selalu menyatakan umur Anda udah tua ya. Kadang kayak 30-an juga udah ada yang ubanan nggak sih? Iya. Gue ada sih beberapa teman gue yang udah ubanan dari Iya kan? 10 tahun lalu. Itu tuh mungkin ada ini nggak sih? Ada konsiderasi nggak sih kayak apakah ini bahasa tubuh kita kayak untuk ngasih tahu kita gitu kayak oh mungkin Anda terlalu banyak berpikir atau gimana gitu. Wah, kalau gitu gue kurang berpikir. Iya bener. Tasya udah umur segini gak ada uban loh. Emang otak kamu dipakai buat apa ya? Tuh pedoman gue tuh kayak gitu. Misalnya gue ke gym, terus gue lihat ada orang tua yang nge-gym. Kadang kan kita berpikir kayak ngapain lo udah tua nge-gym gitu. Iya. Tapi gue tuh malah kayak gue pengen kayak mereka tua. Benar. Gue masih pergi ke gym, gue masih kuat ngangkat beban. Kadang tuh beban mereka itu lebih besar, lebih berat dibanding beban yang gue angkat gitu loh. Kadang kayak agak malu juga aku ya gitu. Mungkin dia udah pengalaman dengan beban hidup, dia bilang alah itu mah gak ada apa-apanya. Gitu. Tiba-tiba lagi leye-leye, lagi main game. Kalau gue tuh kan suka main game gitu ya. Tiba-tiba pintu garasi kebuka. Nah, ada suaranya gitu udah hafal banget. Kayak perasaan dimana kayak lo harus terlihat sibuk sebagai ibu rumah tangga. Karena gue tinggal di sini sekarang, gue jadi ngelihatnya enggak loh, enggak hanya ada satu cara untuk hidup gitu. Ngerti nggak? Ada banyak cara lain untuk hidup. Jadi kadang banyak orang yang kayak meremehkan aja gitu. Anak sana mah generasi strawberry, pada lembek gitu. Tapi kok orang-orang yang ngomong tuh nggak pernah berpikir ya, siapa sih yang membesarkan generasi ini? Hai semua. Selamat datang kembali di Ngopi. Ada daun-daun ngobrol pagi bersama Tonti dan Tasya. Gimana udah hari mulai panas ini? lagi ya? Udah mulai panas, bisa dilihat dari bentukan baju kita. Iya. Udah mulai satu lapisan cukup. Iya, benar. Walaupun agak dingin hari ini ya, maksudnya berangin, Ada gitu. angin, angin sejuk lah enak ya. lah, enak. Nggak kayak kemarin-kemarin subuh. Iya. Nah ini belakangan nih, gue tuh agak budak ya kalau bangun tidur. Nggak mau ke dokter kan? Makanya gue harus ke THT deh. Lo tau gak sih kalau kayak bisa naik pesawat gitu? Nah, kayak gitu tuh. Iya. Yang Kemarin tuh tiba-tiba udah hilang. Sekarang nih sampai hari ini belum hilang nih. Maksudnya dari tadi pagi gue bangun sampai sekarang belum hilang nih yang kanan. Wah, baiknya dicek ya kayaknya guys. Ya. Ya nggak? Gimana menurut Apakah kalian? aku terlalu banyak mendengar gosip atau gimana ya? Atau iya benar. Mungkin harus dikurang-kurangin. Mendengar berita buruk tuh kalau kayak yang toksik gitu. Enggak sih, terus kuping lo juga kayak udah cukup. Iya, kayaknya udah gak butuh deh kita. Aku udah stres. Hitungannya udah toksik nih gitu ya kan. Udah jangan. Tapi gue ada gosip Tan. Enggak ada. Kuping kiri gue masih aman sih. Ya udah ntar gue ceritanya ke kuping kiri dia aja. Aduh, ya. Ya itulah ya, Anyway. Anyway, ini kita udah masuki bulan Februari. Bulannya cinta. Bulan cinta. Jadi hari ini kita mungkin mau bahas cinta tapi terhadap diri sendiri. Kan misalnya kita sibuk cinta orang lain terus, kadang kita lupa lah untuk cinta sama diri kita sendiri. Oh, bagus banget tuh. Aku setuju. Iya kan? Cinta ke diri sendiri, bener. Ya maksudnya apa aja lah, bentuknya kan macam-macam. Cinta tuh kan gak harus selalu self reward ya guys, perlu diingat ya. Nah, gue baru mau bilang belum tentu yang kayak narsisis gitu kan, yang kayak mimi, enggak. Ini lebih ke apa ya? Menyayangi diri sendiri, ya memeluk diri sendiri. Ya nggak gitu. sih? Self preservation tuh kayaknya penting. Iya, gitu. Kayak misalnya apa ya? Mungkin merawat diri, kayak misalnya muka kali udah umur yang udah mulai agak tua ya. Mungkin kalau masih muda juga dari saatnya itulah, berapapun umur kalian, nggak ada yang telat. Iya, kita belum perlu sih. Iya kan? 25 loh, kata guru gym aku 25 katanya. Oh, I didn't know you have an adult kids, katanya gitu. Oh, I have 3. Oh, lo baru lihat anak gue gitu, belum yang tua ya itu kan? Yang tua satu lagi. Ya, itu kan kayak gitu-gitu kan perlu ya. Ada kayak misalnya rambut-rambut nih, kita ngomongin yang fisik dulu yang kelihatan ya. Iya. Kayak rambut-rambut misalnya kayak udah mulai ada ubanan misalnya. Kadang uban tuh nggak selalu menyatakan umur Anda udah tua ya. Kadang kayak 30-an juga udah ada yang ubanan nggak sih? Iya. Gue ada sih beberapa teman gue yang udah ubanan dari
Iya kan? 10 tahun lalu gitu. Iya, Benar, dari iya. 30 misalnya 20 akhir kadang ada aja satu gitu. Iya. Cuman memang perkembangannya tidak serapid, tidak secepat yang kalau udah lebih tua gitu. Iya, Tiba-tiba di sini ada, kalau itu cuma satu di situ aja gitu Iya, misalnya. iya. Itu tuh mungkin ada ini enggak sih? Ada konsiderasi nggak sih kayak apakah ini bahasa tubuh kita kayak untuk ngasih tahu kita gitu kayak oh mungkin Anda terlalu banyak berpikir atau gimana gitu. Wah, kalau gitu gue kurang berpikir. Iya bener. Tasya udah umur segini gak ada uban loh. Emang otak kamu dipakai buat apa ya? Buat ngayal. Udah guys, ngayal aja. Ngapain mikirin macam-macam? Berarti itu ya tips dan trik kalau nggak mau ubanan jangan mikir. Gak usah mikir. Ini otak gue cuma donat. Nih, terbukti kan? Donat. Donat. Iya benar. Anyway, maksudnya, itu ya. Ya, selain uban, misalnya kesehatan ya. Iya. Dengan kita berolahraga itu kan juga self preservation kan. Benar gitu. Jadi kayak olahraga tuh biar badan bagus, bukan olahraga biar kita tuh menyayangi diri kita untuk di masa depan gitu. Kan suka banyak orang bijak bilang kayak apa yang lo lakukan sekarang menentukan apa yang terjadi di masa depan. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kalau misalnya dari sekarang lo misalnya sering merawat tubuh tuh dengan ya olahraga, mungkin memadatkan tulang gitu kan. Kalau kata aku kan sekarang ke kiblat aku Om Aderai. Ya. Karena semakin otot lu ada jadi itu yang akan melindungi tulang lu juga katanya gitu. Setuju. Jadi karena udah umur semakin bertambah kan umur nggak mungkin berkurang ya. Maksudnya kalau dari surga sih berkurang ya. Kalau di dunia kan jadi bertambah ya. Gitu ya. Gitu ya. Karena kita masih di dunia. Ya, kita teorinya gitu kan ya. Gitu kan selain bertambah berkurang juga di bagian sebelah sana gitu waktu Plus kita. Tergantung ini di point of view. Iya, mau lihatnya bertambah atau berkurang. Kayak tambah tua gitu kali ya. Itu kan semua kan juga akan berubah tuh, ya kan. Jadi sayangi dari sekarang kayak supaya nanti kita kalau misalnya umur 75 tahun gue nelfon lo, Tan kita jalan-jalan yuk. Iya, gitu. Lu tau gak sih suka lihat kuat. Suka lihat gak sih kalau yang ada orang udah tua nih ya. Kelihatannya juga udah keriput juga, udah gitu juga, maksudnya udah tua tapi mereka masih bisa tegap gitu, berjalan gitu kayak. Nah, sekarang tuh pedoman gue tuh kayak gitu, misalnya gue ke gym. Terus gue lihat ada orang tua yang nge-gym. Kadang kan kita berpikir kayak ngapain lo udah tua nge-gym gitu. Iya. Tapi gue tuh malah kayak gue pengen kayak mereka tua. Benar. Gue masih pergi ke gym, gue masih kuat ngangkat beban. Kadang tuh beban mereka itu lebih besar, lebih berat dibanding beban yang gue angkat gitu loh. Kadang kayak agak malu juga aku ya gitu. Mungkin dia udah pengalaman dengan beban hidup, dia bilang alah itu mah gak ada apa-apanya. Benar juga. Berarti beban hidup gue kurang ya sekarang gitu. Iya. Sama lah donat. Segitu aja kok kurang ya gitu. Udah berat loh ini. Ya itu tuh itu termasuk sih menurut gue kayak salah satu cara celebrating lo, menyayangi diri lo gitu. Iya. Gue tuh memang cita-cita gue nanti tuh gue nggak pengen kalau gue udah tua, gue nggak pengen, sekarang udah tua sih, cuma maksudnya belum nanti pas lebih tua lagi. Kan life-nya baru begin kalau umur segini. Oh ya 40s ya. Iya, umur paling baru 4 tahun ya. Donat lagi. Makanya donat. Nggak, maksud gue misalnya kayak 70-an di mana umur-umur rentan yang kayak jatuh lah apa segala macam. Gue maunya gue masih nyetir sendiri. Belanja keperluan sendiri, kemana-mana sendiri. Gue bisa having fun gitu. Iya, gue maunya independen. Nggak mau di papah-papah atau apa, aduh amit-amit. Makanya dari sekarang. Iya. Itu berarti kan termasuk juga menyayangi itu misalnya kayak, ya kalau lo makan self reward terus makan enak. Nah, ini makan enak yang kayak gimana dulu nih, itu juga udah harus. Iya. Kalau gue jadinya harus dipikirin juga gitu, kayak all you can eat misalnya ya. Iya. Dulu di mindset gue nggak mau rugi, gue harus makan sebanyak-banyaknya. Bener. Ya kan? Tapi seiring gak berjalannya waktu, nggak, gue jadi berpikir gitu, kayak lo jangan mau dibodohi dengan mindset all you can eat then you can have everything. Iya. Ngerti gak sih kayak ketika badan lo udah bilang udah cukup, then you have to stop. Bener. Gitu. Kadang kan ada yang tanggung. Jadi ketika pesan pun juga nggak yang langsung berapa tray gitu misalnya atau banyak ya. Itu tadi ukurannya gitu loh. Ya kayak gitu-gitu tuh kita mesti lebih mindful ya sekarang. Iya, karena kayak kadang lu menyayangi kantong elu tapi lu gak menyayangi diri lu sendiri. Bener. Nah itu kan, nah itu ada balance-nya juga tuh, ya kan. Gue bayar let's say berapa, $30, $40, $70. Gue gak mau rugi, jadi I have to have everything. I know. As much as I can eat. Tapi ternyata bukan itu loh.
gitu. Iya. Kayak nggak apa-apa, berarti ya emang lo harus bayar segitu. Kebetulan misalnya dagingnya enak atau masakannya enak, that's it. Itu yang poin itu yang harusnya lo nikmatin, bukan Iya. seberapa amount-nya gitu. Iya, apa namanya kalau orang bilang tuh quality Over quantity Ya, gitu. benar-benar. Ya Iya, kan? iya, iya. Jadi ya gitulah. Itu gue sih masih ya apa namanya? Iya, mengkonsumsi ya. Mengkonsumsi makanan enak ya, tapi itu udah bukan kalau dulu tuh gimana ya? Apa dikit, wah, yuk makan enak gitu. Yuk makan enak gitu. Iya, Tapi iya. sekarang lebih kayak satu mengingat umur. Iya. Benar, Kedua, mengingat kantong. Iya. Ya kan, enggak udah dimakan di rumah aja. Nih banyak masakan, banyak apa gitu kan. Tapi lebih ininya lagi ya itu self preservation sih. Kayak gue nggak mau yang kayak menghilangkan semua. Terus akhirnya gue pengen banget gitu. Nah itu juga jangan. Nah, jadi itu kayaknya bahaya. Nggak sayang juga sama kita gitu kadang gitu kayak di saat kita masih bisa, why not gitu? Karena at one point nanti lu nggak bisa. Bener. Gitu. Nah soalnya dulu gue juga kayaknya itu secara datangnya memang nggak langsung ya. Seiringnya waktu gitu baru mulai pelan-pelan berasa ini jangan, ini jangan. Nggak cuma makanan ya. Apapun itu. Misalnya kayak barang rumah. Nah ya kan barang rumah kayak ini bagus, itu bagus. Ini murah nih. Kadang nggak juga loh. Akhirnya jadinya piling apa aja gitu di rumah dengan barang rongsok, ngerti nggak sih? Yang akhirnya lo donate, lo apa gitu-gitu. Jadinya lebih mikir lagi lah gitu kan kayak, untuk itu tadi ya kayak needs versus want gitu kayak lo bener-bener butuh. Misalnya lo baru pindah rumah, gue perlu mengisi yang ini ya, sisi kosong. Tapi once lo udah settle gitu, tar dulu lah. Nah, misalnya ini apakah karena kursi gue udah goyang, ya meja gue udah goyang sehingga memang benar-benar perlu diganti karena itu membahayakan jatuhnya kan? Atau memang karena aku pengen aja buat style aja gitu. bener. Nah kita kan udah melewati itu ya masa itu yang kayak ngisi-ngisi rumah gitu. Memang kadang-kadang bosen sih ya nggak sih kayak pengen ya lihat ini ya mungkin refreshingnya sedikit lo rubah sedikit aja sih gitu. Iya benar-benar atau inilah aja gak usah dipikirin atau ya rubah ini iya kan yang paling susah kan rubah gitu kayak gak usah dipikirin nikmatin. Nah kadang tuh orang sibuk harus mengejar ini. Lo tidak sibuk menikmati. Harusnya lo sibuk menikmati. Bener. Apa yang udah lo bangun, apa yang udah lo punya, lo nikmatin. Lo udah nikmatin semaksimal mungkin belum? Iya benar. Kayak rumah lo yang lo lihat, sawah pengennya gini, sawah pengennya gitu. Harusnya oh my god, rumah gue bagus banget ya. Gila, rumah gue nyaman banget ya. Gitu belajar menikmati gitu. Alhamdulillah ya, gue udah punya begini. Rumah gue ternyata indah juga ya kalau gini. Jadi tergantung ininya sih. Iya benar. Nah itu gue setuju banget. Kapan mau ngelihatnya. Tapi kalau menurut gue satu proses sih kayak lo untuk menyayangi hidup lo, untuk nggak buang-buang pikiran lo, untuk kayak nyari terus gitu. Iya. Tapi emang kalau memang lo ada waktunya ya nggak apa-apa. Ada waktu dan means-nya apa tuh namanya doku. Ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa kalau misalnya ya itu bukan menjadi rutinitas lo juga gitu kan. Sekali lo juga perlu kan keluar dari apa ya namanya comfort zone lo untuk men-challenge, untuk cari kesenangan gitu. Bukan berarti nggak boleh sama sekali juga. Cuma maksudnya yang kita bahas ini kan menjadi rutinitas dan akhirnya jadi over consumption kan. Iya itu kan perlu dihindari ya gitu. Kayak kamu nggak sayang diri kamu sendiri ya gitu. Misalnya kita jadinya sibuk untuk what's new terus tanpa lo merasa jadinya mengurangi rasa bersyukur menurut gue kayak lo nggak bersyukur ya lo udah ada ini semua loh gitu. Tapi menurut lo social media itu trigging nggak sih kayak jadinya kayak kan orang tuh kalau misalnya scrolling social media kan lo dapat dopamin kan. Nah dopamin itu kan bikin addicting. Jadinya lo juga jadi nyari itu terus gitu. Iya gak sih? Kak. Iya atau tidak menurut gue. Iya bisa kalau emang lo gimana ya? Nah ini salah satu kenikmatan yang kayaknya harus dihindari ya. Karena sih kayak maksudnya gini, itu kan enak aja ya scrolling kayak bla bla segala macam gitu kan. Ya once in a while oke. Tapi menurut gue lo harus tahu, lo harus sortir sih di sini lo nih. Antara mata, otak, dan layar itu harus sortir ya gitu kayak
ini udah nggak penting. Ini udah nggak penting, ngerti nggak sih? Kadang yang gue lihat tuh hal-hal yang misalnya, oh sofa bagus nih, misalnya gitu ya. Gue kan nggak butuh, Iya, jadi gue benar. nggak perlu lihat. Jadi Atau ya kita- gue lihat di otak gue cuman, oh ya bagus, that's it. Kayak I don't have to have it gitu. Gue nggak perlu punya Iya, benar. gitu. Karena Iya. nggak semua yang di dunia ini tuh gue perlu punya gitu. Betul. Jadi kita ngelihatnya tuh kayak harus ada pakai filter gitu ya. Ya, menurut gue sih. Semua yang lo lihat dari Terus social media harus kadang pakai kita filter. sadar juga, kayaknya gue udah too much deh. Hmm. Nah lo harus tahu kapan lo too much. Iya. Kayaknya gue udah too much deh. Mendingan gue yang lain, gue nonton Iya. TV kayak, Iya. lo baca buku kayak, atau itu gue sekarang lebih tertarik dengan resep-resep masakan aja ya gitu. Kayak kadang kan kita sebagai ibu-ibu ya tiap hari Ibu-ibu di ya, rumah yang kayak makan apa nanti gitu kan, makan apa ya, masak apa ya, Iya. gitu. Lebih tertarik itu gitu. Banyak yang gue save tuh biasanya hal-hal yang berkaitan dengan itu, karena menurut gue one day itu akan berguna gitu. Iya, itu bener sih, gue setuju sih sama itu. Gue juga banyak yang gue save tuh resep makanan, sampai gue ada app-nya. Gue jadi Iya. download app. Heeh. Jadi resep makanan yang gue temuin di mana-mana, gue kumpulin semua jadi satu di situ. Udah dicoba semua? Tentu belum. Iya belum, karena tergantung lidah, tergantung mood, tergantung Iya, request. bener. Ya Hari dong, itu kan. gimana ya? Adanya apa? Sama ya ini kan? loh, kayaknya ribet ya, aku nggak sanggup nih, ada yang lebih gampang aja nggak Nah, gitu. iya, Waktu. Iya. Dan Udahlah. lain sebagainya. Itu menurut gue salah satu ini juga cara untuk menyayangi diri kita sendiri, kayak Iya. apa yang kita lihat itu hal yang bagus, maksudnya hal yang berguna gitu kan. Jadi yang kita save, kita buang waktu tapi buat sesuatu yang berguna, menolong gitu. kita di depannya gitu Iya, kan. Jadi nggak gitu. yang kayak scrolling terus dia gitu otaknya jadi kemana-mana, Iya. wondering ini itu. Enggak Iya, lah, iya, itu iya. nggak produktif. Gue tuh kayaknya gue udah pernah ngomong juga deh, kalau gue udah ngerasa kebanyakan nih Iya. dengan gue scrolling terus jadi ke website ini pengen lihat ini, ke website Iya. itu pengen lihat itu, gue mau bersih. Oh iya. Itu Guys, Tasya lagi ngapain bebersih? Kenapa lo? Banyakan sosmed ya? kayak sosmed. Udahlah, kalau gue udah kebanyakan mau ini, mau itu, udah langsung gue Iya itu. keluar. Iya Tapi kan lo sadar berarti kan gue udah kebanyakan mau nih. Ya kan? Untungnya lo sadar kan, banyak orang juga mungkin yang nggak menyadari itu gitu. Iya. Nah itu salah satu tuh kayaknya tuh menyayangi diri lo sendiri untuk Bener. nggak terlalu terlibat dalam hal-hal kayak gitu. Betul, dan sekarang kan juga banyak nih kayak berita yang simpang siur gitu. Lo juga nggak tahu itu bener atau enggak. Iya. Tapi kan biasanya triggering kan. Iya. Nah, di situ juga harus memilah-milah mana nih Mana yang penting buat gue yang gitu worth kan. the time ya. Iya, worth the time untuk dibahas, untuk untuk ditelusuri. Misalnya lo Benar. penasaran gitu. Iya. Ya udah, lo bisa sebenarnya research on that topic gitu kan. Tapi ya Nah tapi juga harus diingat juga lo jangan sampai tenggelam di dalam itu gitu loh. iya Ngerti nggak benar. sih? Kayak ya ada batas. Ini problem yang itu, ini gua gitu. Iya. Ini problem yang bisa gue selesaikan, ada solusinya atau enggak? Iya. nggak Kan sih? ya kadang kan itu juga memicu ketakutan kita Iya. untuk menghadapi hidup kita Bener. di kemudian hari ke depan gitu loh. Ya nggak sih? Kayak misalnya ada satu berita apalah kayak kemarin tuh kan banyak kecelakaan pesawat dan lain sebagainya Bener. gitu. Jadi takut terbang Nah, atau jadi takut terbang, traveling gitu Nah, kan. Padahal sebenarnya mungkin ada orang-orang yang emang perlu. Iya. Iya kan? Nah Kalau kita jadi misalnya- menambah worry kita, which Iya. is itu kan menggerus badan kita juga ya. Bener. Itulah kalau di situ tuh kayak gimana ya bilangnya ya. Bokap gue dulu pernah ngomong, I don't know, kalian ngerti atau nggak, kun fayakun. Oh iya. Whatever will be Iya. gitu. Jadi kayak ya udah, lo boleh ngelihat semua, lo boleh baca berita, nonton berita apa segala macam, tapi in the end ya whatever will be Iya, ya kan. Iya itu benar-benar. Ya semua kan sebenarnya kan tergantung Tuhan juga ya gitu. Tapi kita juga nggak bisa menghambat apa yang harus dilakukan gitu loh. Iya benar. Nah makanya itu salah satu. Nah tapi ngeguardingnya, Nah itu loh yang paling penting itu. Gimana cara ngeguardnya? iya. Gitu loh. Guardingnya tuh gimana? Kalau anak-anak sekarang, jangan anak sekarang, kesannya gue udah tua. Nggak, kalau gue sering lihat sekarang di social media tuh hashtagnya guarding your peace apa. Itu kayak ya udah, gimana lo cara
menjaga kedamaian hati lo Iya, gitu, dan iya itu. kan self preservation juga Iya, ya dan gitu. satu-satunya menghindari hal-hal yang gak penting tadi gitu ya kan. Iya. Karena kadang tuh semakin banyak lo tahu juga belum tentu baik buat lo. Bener. Karena lo juga sampai titik mana lo bisa berupaya untuk masalah itu gitu. Iya, Gua sama sering- kayak FOMO juga gitu kan. Iya, Jangan-jangan kalau gue nggak ikut sebenarnya ini baik buat gue. betul. Makanya JOMO aja, joy of missing out. Iya. Ya kan? Tapi kalau udah mulai bosen, Alah. nanti tahu gak lo? Nah ini dia nih yang bikin kopi bawa budak. Gue habis ngomel sama dia kemarin. Oh, kuping kanan kayaknya di itu akhirnya salah kuping nih gue. Nah, cuma maksud gue mendingan kayak gitu sih. Iya. Mendingan gue telepon temen gue Iya. atau apa gitu. Terus udah gitu ya udah gue ngobrol aja gitu, ngalor ngidul apa Iya, segala iya, macam. iya. Tapi I think that's better for me dibanding gue staying online gitu. Iya. Ya kan? Iya benar. Iya toh ya kalau disebut orang kan suka journaling juga. Cuma Journal. kalau aku sih lebih efektif gini. Ya itu cara-caranya lah, terserah gitu kan. Iya, kayaknya kalau ekstrovert kayaknya cocoknya gini deh. Iya. Kalau suruh gini tuh agak, wah pusing. Ininya belum kepake loh, gitu. Kalau gue suka gue gangguin anjing-anjing gue. Lagi tidur gue templok. Toko. Ntar dia sebel. Iya. Terus dia ngajak gue main, terus ada gue yang malas gitu. Terus dia sebel sama gue. Jadi lah saling ini ya menyebabkan kebencian di antara Iya, kalian. diantara gitu aja terus. Tapi menurut gue ya itu salah satu juga ya. Bagi gue punya binatang peliharaan tuh self preservation juga Iya. sih. Kan apa Bukan buat namanya? gue ya. Bukan buat nanti, tapi buat Tasya. Ya kita semua punya pilihan masing-masing. Iya. Apa kemarin gue bilang? Life is a choice. Everything is a choice. Pilihan semua saya. Semua pilih. Nah, maksud gue ya gue repot apa bla 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 ini itu tentu ada tambahan pengeluaran juga, tapi ya bagi gue rewarding gitu. Mungkin Itu guarding your peace tadi. iya ya. Nah, dong. kalau nanti guarding peace-nya ya jangan punya peliharaan gitu. Jadi Iya, benar. temukanlah masing-masing cara untuk guarding your Oh iya, peace iya gitu kan. benar. Ini juga ya menyangkut tadi kayak ketakutan gitu kan. Kadang ya sebagai ibu-ibu gitu ya, mungkin kalian ada juga yang ibu-ibu, terus yang ibu rumah tangga juga gitu. Kadang Atau bapak tuh rumah tangga. oh, iya. Zaman sekarang banyak loh. Oh iya benar, BRT ya BRT, bukan IRT lagi. atau ART, ayah rumah tangga. Oh ya iya, kan? Bisa benar. juga. Apa namanya? Kalau kita dengan segala kesibukan kita di rumah ya, dengan segala responsibility, kayak lo harus masak, lo harus bebersih, lo harus nyiapin segala macam deh ya. Nah, tapi kadang kita juga ada momen di mana mood kita tuh kurang, Udah lagi pasti. lemah, lagi lesu, ya kurang bergairah, transferan kurang. Itu kayak nomor 1 deh. Itu nomor 1 ya, kalau Ini transferan joking, kurang. ini joking ya. Enggak, deng. Oh, karena kan kita Sorry udah- ya, Bapak. kurang. Tapi nggak boleh ditambah boleh. Aku cukup-cukupin. Tapi kalau ditambahin, Alhamdulillah ya kan diterima. Nah itu tuh kadang tuh gue tuh suka dilema aja gitu ya. Kayak misalnya gini. Ini sih bukan terjadi sama gue doang ya. Karena kalau gue cerita ke orang juga iya gue merasakan hal yang sama gitu. Jadi misalnya oke, dengan rutinitas si bapak pulang jam 6, si bapak pulang jam berapa gitu, tiba-tiba oke, I'm gonna start masak jam sekian karena gue habis jemput anak apa segala macam gitu-gitu, tiba-tiba lagi leye-leye, lagi main game. Kalau gue tuh kadang suka main game gitu ya. Tiba-tiba pintu garasi kebuka. Nah, ada suaranya gitu udah ya apa kan, banget. Nah, ada perasaan-perasaan bersalah ketika masakan belum jadi. Tadinya tuh niat di kepala lo mau bersihin sink cucian piring misalnya, atau lo mau bersihin apa ya, ngelipat-lipat baju, urusan laundry udah beres. Nah, itu tuh belum terjadi. Nah, itu ada kayak perasaan dimana kayak lo harus terlihat sibuk sebagai ibu rumah tangga. Iya, apa tuh namanya, kayak Jangan terlihat nganggur gitu. Managing perception. Nah, kalau bahasa kerennya gitu. Benar. Kita nggak bisa tuh kayak pengennya dilihatnya lagi, terus kita punya rasa bersalah, kayaknya gue tuh jadi istri atau jadi ibu tuh kayak hopeless banget sih, nggak ada gunanya gitu, malas-malasan doang. Kita nggak mau dijudge orang
walaupun orang ini adalah suami sendiri gitu ya. Yang usia udah paling hafal. Kamu tuh pemalas ya, gitu Ya misalnya. nggak enak dong, kan dia kerja seharian. Padahal dia gitu kerja kan. seharian Iya. gitu. Nah tapi dilemanya adalah kayak kenapa lo harus kayak gitu? Kan dia suami harusnya dia tahu Iya karakteristik sih. lo, kayak you know, Nggak juga. bukan lo hari itu. Iya. Nah, kenapa lo harus merasa bersalah? Kayak it's okay loh untuk lo tuh leha-leha gitu. Iya, karena waktu dia pagi-pagi dia siap-siap buat diri Iya, sendiri. sendiri. Kita kan buat orang lain. Iya, kan lo siap-siap buat satu keluarga nih iya. ceritanya. Iya. Ya kan lo kericuhan lo di pagi hari Iya. itu kan nggak di-share ke Iya, dia. iya. Ya udah dia kericuhannya di kantor Iya. nanti gitu kan. Terus nanti kericuhan setelah anak-anak pulang sekolah gitu misalnya. Nganter ini, nganter Iya. itu, pulang baru jam berapa malam, harus masak, harus segala macam. Kan lo juga nggak share sama dia. Iya. Tapi memang ibu-ibu tendensinya tuh Iya, gitu. nah ini nih maksud gue, kita juga harus sayang pada diri kita sendiri. Betul. Maksud gue itu loh. And it's okay kalau terlihat itu. Terus kenapa kalau misalnya tiduran aja loh, misalnya suami lo gitu ya, kayak nyindir misalnya, atau kayak sebenarnya dia nggak kayak gitu, tapi di otak lo kayak tadi ngomong enak aja lo tiduran Iya, gitu. Sebenarnya bayangin mungkin itu ya. nggak terjadi gitu. Ngerti gak sih, kayak nggak apa-apa lo dilihat lagi males-malesan Iya, gitu. I know. Tapi selalu ada rasa. Selalu ada kayak, harus siap gitu ya kan. Enggak dong, gini. Gue pikir ngetik-ngetik apa? Kayak- Nggak tahu. Nah, itu juga tuh harus terlihat sibuk. Ya kan, jadinya Kenapa? Kenapa gitu. Kan dia juga ya udah gini aja. Misalnya lo lagi bersih rumah. Iya. Beneran ya? Iya, ini Bukan- beneran ya. Beneran ya. Lo taruh aja telepon lo di situ gitu kan. Terus Iya. lo apa namanya? Lo record nih gitu. Iya. Kayak ting gitu, tek 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 segala macam. Iya. Minimal 2 jam aja ada sih. Terus belum Ada lagi sih. nanti lo ngapain malamnya. Ada Kalau sih. dikumpul-kumpul. Nah, menurut gua itu yang harus inget sama gue. Iya. Iya kan, Iya kayak kan? harusnya lo tidak usah merasa bersalah Mm-mm. gitu. And it's okay kalau hari ini rumah lo tuh nggak bersih. Maksudnya nggak bersih tuh bukan kayak sampah di lantai semua ini ya gitu. Saya nggak tertata dengan rapi tuh nggak masalah gitu loh. It's okay. Jadinya harusnya lo nggak perlu. Nah itu tuh kadang tuh gue masih ada rasa itu kadang gitu, kayak walaupun gue sadar bahwa it's okay. Mungkin banyak juga di antara yang nonton juga kayak gitu. It's okay, tapi lo tetap ngelakuin, ngerti nggak? Lo tetap panik. Walaupun lo tahu it's okay, nah berarti menunjukkan bahwa semua itu butuh proses. Iya. Karena dari awalnya mindsetnya gitu, mungkin juga dari culture, Iya. ya jadi kan itu ngikisnya tuh lama, Iya, butuh bener. proses. Apa namanya, dan itu tuh bukan sesuatu yang sekali lo udah bisa melaksanakan, terus lo bisa mempertahankan itu terus. Iya. Rasa-rasa itu akan selalu kayak Karena nyoba. nothing lasts forever ya. Iya, ya kan? Seperti seperti kecantikan. Iya. Pede banget lo. Aduh. Ya, maksud Iya, gua kayak itu. gitu tuh. Jadi ya itu kayak every day you have to remind yourself Iya, lah. iya. Semuanya itu bisa dicapai dengan ya latihan sih. Iya sih. Kalau nggak Iya. mulai-mulai ya. Practice makes perfect soalnya. Itu ternyata benar juga sih. Iya ya. Nggak Iya maksudnya kan? lo Kayak dulu kan kayak practice makes perfect, practice makes perfect Iya. ya whatever I know. gitu. Tapi ternyata itu ya, ini tanda-tanda umur bertambah. Kebijaksanaan ya, wisdom makin bertambah. Di kayak oh bener juga ya gitu. Kayak orang tua dulu suka ngomong keluar loh ketemu matahari gitu, kayak kena matahari jangan gelap-gelapan aja. Sekarang udah tua kayak begitu lihat matahari kayak oh my Oh God. seneng ya, ternyata aku perlu matahari. Dulu aja. Rasanya mau pingsan dulu kalau suruh upacara. Iya. Ingat kan sih upacara bendera? Iya, kok gue gak bisa pingsan ya. Nah gue tuh orang yang gak bisa pingsan. Gue juga Maksudnya, nggak sih. kayak kan ada orang yang kayak gak Tiba-tiba, sarapan. Oh iya. dia kenapa pingsan? Gak sarapan misalnya. Kayak apa gitu. Kayak gue tuh kayak aku udah gak sarapan. Iya, nah. Tidur aku kurang. Kayak aku kok kuat aja terus ya. Saya alhamdulillah. Tapi maksudnya kan di waktu itu adalah kayak kepengen juga di drama itu. Nggak pengen yang kayak tiba-tiba Tiduran rebahan udah gitu duduk loh. gitu duduk. Ya walaupun lo misalnya ditarik dari barisan upacara itu, akhirnya lo duduk di lantai juga. Tapi kan adem tuh dingin-dingin. Sedangkan kita Gue masih dulu kayak sering sih ditarik kayak gitu. Tapi misalnya nggak pakai bicycle pants tuh kalau rok putih celana dalamnya nyeplak. Misalnya gini ya. Ya kan ininya gitu garis-garis gambar kapal.
warna-warni. Ada gambarnya. Gambar kapal. Gambar jangkar kapal. Iya, iya, iya. Kan ada lucu-lucu tuh, lucu-lucuan gitu. Iya kan? Iya, iya. Atau ditarik ketahuan dasinya nggak ada. Atribut gak lengkap ya. Topi, jangan lupa tuh topi. Tapi kan kelihatan soalnya. Iya Kalau sih. ini kan agak dari depan gini nggak gitu kelihatan. Setuju, Ai. Iya, makanya kita harus sayang sama diri kita sendiri aja. Karena paling susah tapi paling mudah. Karena kan cuma lo doang tanggung jawabnya, kan lo gampang ketemu lo kan sebenarnya. Everyday nih gue sekarang nih gue ketemu gue. Iya. Gitu. Tapi juga paling susah karena kadang kita kan keras kepala ya, say. Kami tim-tim apa namanya? Ya kan? Bintang yang Kejora. bintang kejora Jatuh. / keras kepala. Iya ya. Itu semua bintang keras kepala nggak sih? Enggak, Enggak ya? enggak. Aquarius, Capricorn. Capricorn iya ding, lu Itu apa lagi yang keras kepala? apa ya? Scorpio sih iya sih. Aries sih. Iya, Scorpio, Aries. Keluarga gue semua itu ya. Terus lo dapet temen gue lagi. Lo tidak bisa jauh-jauh dari Aries. Kutukan ya. Kutukan hidup. Kutukan hidup. Halo. Halo, kayak dia lagi. Aries Kenapa lagi. orang-orang kayak gini kata hidup saya? Apakah ini cobaan ataukah ini peringatan? Enggak, justru Tuhan bilang lu udah bisa, lu udah biasa. Jadi dapetnya. Gitu ya. Oh bisa karena biasa. Iya, betul. Jadi ya kayak gue. Bapak tuh Scorpio. Hmm. Suamiku Hmm. Scorpio. Oh. Jadi mestinya kayak gue selalu ngeliatnya kayak gitu ya, lo udah biasa. Jadi lo dapetnya yang kayak gini gitu. Jadi kayak ya udah lo udah kurang Tapi itu lebihnya. nggak berlaku di hidupku. Oh, lo nggak berlaku ya? Ya soalnya suami aku sama keluarga aku beda. Maksudnya banyakan keluarga gue dan suami gue ini beda bintangnya gitu. Oh, oke. Tapi mantan gue banyak yang kayak gini bintangnya. Nah, kan mungkin lo diberkati. Udahlah ya, waktu itu dulu ribet. Sekarang yang ini aja. Gitu kan lo gak dapet kayak gitu, ya ini aja, ini gitu. aja, gini. Oke kok. Kayak gitu lebih gitu. kompetitif. Enggak, kayaknya tuh menurut gue Tuhan mengirimkan gue orang-orang yang bisa menghandle gue. Jadi instead of gue berpikir kayak gila ya gue dapet kayak gini, gue ribet banget, lo tuh ribet bla 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 bla. Sekarang gue berpikirnya, oh orang-orang yang dikirim ini ke dalam hidup gue adalah orang-orang yang bisa menghandle gue. Karena ternyata menghandle diri gue sendiri itu tidak mudah. Ngerti gak sih? Jadi ini orang-orang ini nih yang bisa bertahan sama gue nih gitu adalah orang-orang yang dikirim Tuhan buat menghandle gue. Iya. Kenapa ya gue punya pikiran kayak gitu ya? Terus gue pikir karena menghandle gue itu susah kayaknya ya gitu. Kayak gue tuh kadang aneh, gue tuh kadang ini momen dimana kadang gue self reflect sambil jalan. Kayak kenapa dia ngasih gue orang ini ya? Mungkin dia yang mampu menghandle gue. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Gak semua orang bisa bertahan dengan gue. Iya. Nah orang-orang inilah yang bisa bertahan, ngerti nggak? Iya, benar. Instead of gue memblaming, lo tuh susah, lo tuh gini, gue tuh ya, udah. Nah, instead of gitu, sekarang gue berpikirnya sebaliknya. Oh, mereka-mereka ini sebenarnya yang dikasih, mereka juga hebat, karena mereka tahan sama gue. Iya, gitu. iya benar. Tapi ini poin yang bagus loh menurut gue, kayak menyadari posisi lo di mana dan akhirnya being grateful gitu. Iya. Dan menurut gue itu penting, lo harus bisa ngelihat, oke, gue nih dalam di universe ini tuh apa gitu, dan orang-orang ini tuh memang yang udah buat gue gitu, ngerti gak sih? Kenapa dia dikasih ke gue gak suka lagi, mana dia suka kayak gini. Tapi ternyata orang-orang ini yang bisa menghandle lo gitu. Misalnya lo tukang marah, orang-orang ini yang bisa menghandle lo supaya marah lo berkurang, atau mereka memberikan rasionalisasi sehingga lo nggak segitunya, kayak gitu-gitu loh. Atau ada orang juga yang mungkin kurang pede dalam hidupnya, gitu, insecure, apa segala macam, lo pasti akan dapat orang-orang yang kayak gimana nih enggak nanti, lah gitu. Ya enggak, lo bisa, enggak lo cocok, lo ini lo itu gitu, yang kayak. Tapi diferensiate sama toxic positivity ya. Coba tolong dijelaskan apa itu. Ayo tak jelasin. Ya nggak, maksudnya kan kalau kayak toxic positivity itu kan apa-apa yang harus positif, kadang nggak selalu baik untuk orang capek itu. Juga ya kalau kayak gitu ya. Gitu kayak, no it's good for you, it's kayak
really? Make sense nggak ke depannya? Jangan cuma oke-oke aja loh gitu. Kayak nggak mau ribet atau apa gitu. Karena kan nggak semua hal yang kita lakukan tuh pasti benar. Ya lu juga gitu sih, Tas. Harusnya lu jangan, kan kesannya gue menyalahkan. Tapi sebenarnya kan gue jangan selalu nggak apa-apa, it's okay Tasya, it's good tapi itu aja tapi hasilnya jelek. Tapi barusan lo bilang ada poin yang bagus banget. Kadang-kadang mungkin toxic positivity itu salah satu alasannya adalah karena si orang ini nggak mau ribet. Ngerti nggak? Iya, mungkin jadi itu kayak salah satu alasan. Salah satu alasan gitu, salah satu ya. Mungkin ada juga orang yang ignorant aja. Oh, semua bagus, semua oke, semua ini gitu. Cuma maksud gue yang tadi gue tapi jadinya toxic. Iya, jadinya toxic. Cuma yang gue mau point out tuh kadang-kadang lu juga harus look out tuh orang yang kayak oke, ini bagus, itu bagus apa segalanya, mungkin dia juga malas dealing with you. Iya kan? Iya, makanya jadi toxic kan gitu. Kesannya jadinya kita jadi kadang untuk sebagian orang mungkin merasa oh gue udah oke banget nih, which is kan sebenarnya nggak kayak gitu, ngerti nggak sih? Sebenarnya mereka juga unaware. Iya kan? Jadinya atau kayak I don't care gitu. Iya, atau I don't care. Nah, itu dia. kan? Itu yang harus dihindari kayaknya. Karena kan pasti kritik pasti ada dong. Soalnya lo terlalu gini ya juga sih, emang gue terlalu gitu ya. Kita juga butuh self reflect lah. Maksudnya kita juga butuh refleksi dari orang-orang gitu. Kamu selalu kayak gini. Emang iya? Iyalah nih contohnya gini. Nah, berarti kan sama belajar untuk lebih open tuh kritik ya gitu. Iya, betul. Nah, iya kan? Karena kita nggak selamanya positif. Kadang banyak juga orang yang kayak they've been independent all their lives. Terus kayak self-reliant banget. Terus akhirnya jadinya kayak no, gue bener kok. Gue selama ini berhasil atau sampai ke tahap ini karena gue yaitu semua apa yang gue decide, semua apa pertimbangan gue itu semua dari gue. Nah kayak gitu juga susah tuh untuk untuk dikasih kayak masukan gitu. Mungkin lo sebagai teman harus pelan-pelan ngomongnya, atau sebagai istri, sebagai suami, bla bla bla. Nah tapi kan when it comes to relationship husband and wife, itu nggak bisa terjadi dong, karena everything satu decision penting itu butuh dua kepala. Itu kalau suami istri gitu kan ya. Iya kan, karena bener. Ini kan hidup mereka berdua kalau namanya suami istri, kalau menurut gue ya gitu. Nggak bisa kayak gue udah biasa hidup sendiri, gue tuh independen dari kecil. Tapi when it's come to husband and wife and marriage, kayaknya dua kepala, jadi nggak mungkin satu. Nah itulah challenge-nya, ya kan? Iya gitu. Challenge-nya dalam satu hubungan kan itu kan. Two heads harus jadi one mind. Mind your head. Iya kayak gitu-gitu tuh. Ya kan kadang kita harus ingat juga kan, oh iya juga ya. Benar. Gitu. Nah, itu. Oh ya lumayan ini juga ya. Ini kita cuma ngomongin masalah warna merah, warna pink dan hati-hati itu dan teddy bear loh. Kenapa tiba-tiba jadi kesini ya kan? Coklat ya. Emang ngomong kita selalu random ya. Iya, tapi aku suka. Karena otak kami random. Kami adalah orang-orang yang suka dikekang. Iya, nggak sistematis. Tidak suka dikekang ya. Kami butuh kebebasan dalam berpikir. Aduh, gitu deh guys. Iya. Ya, itu juga salah satu tuh cara kita buat mencintai diri kita sendiri ya. Harus mau open, harus menerima apa yang terjadi di hidup kita gitu kadang. Kalau enggak gimana? Kita mau sayang sama diri kita sendiri. Kayak jangan terlalu kaku juga gitu. Misalnya kayak mau gue ini. Ingat, lo tidak harus selalu mendapatkan yang lo mau. Kembali ke berikutnya. Dan yang lo mau itu bukan melulunya buat lo. Gitu. Iya, bukan belum tentu yang terbaik juga buat lo gitu. Iya. Ya gitu ya. Itu menurut gue salah satu cara ya untuk tadi guarding peace juga gitu kan. Kan guarding peace kan salah satu cara untuk mencintai dan menyayangi diri kita kan. Supaya kita lebih sehat secara jasmani, secara mental juga ya kan. Ingat kan 75 tahun kita mau tetap angkat beban. Yoi. Itu cita-cita gue sih ketika gue melihat orang-orang tua. Menurut gue gini, jadi pikiran gue jadi terbuka. Ketika gue melihat orang-orang tua di gym, yang dulu gue ketawain gitu ya kayak, anjir udah tua ngapain di gym? Iya. Ngerti nggak? Ternyata
at some point waktu itu menginspirasi gue. Oh, gue pengen tua kayak gini. Gitu. Maksudnya gue kuat, gue independen, maksudnya tetap bisa berdiri di atas kaki gue sendiri gitu. Nah, tadi tuh gue pas lagi jalanin anjing-anjing gue, terus gue ngeliat ada satu ibu-ibu, dia udah cukup berumur lah gitu. Dia lagi ngangkat kantong pupuk. Ngangkat kantong pupuk, terus kita kan habis winter nih kemarin, habis freeze kan, jadi semua tanaman ini banyak yang mati gitu kan, jadi harus dipupuk ulang. Nah, dia itu ngangkat kantong pupuknya gede loh, yang kayak nasi kita beras 10 kilo gitu ya, yang kayak gitu. Nah, persis kayak karung beras gitu. Karung beras, dia lagi ngangkat itu, terus dia lagi nuang. 10 kilo itu 20 kilo biasanya ukurannya kan. Oh iya ya, 10 lebih kecil kan. Iya, ini pokoknya yang gede, terus dia ngangkat. Dia lagi maksudnya ngeluarin isinya nih untuk untuk disebar. Dan gue ngeliatnya itu berat loh. Tapi dia melakukan itu sendiri. Terus lo juga bisa ngeliat kayak otot-ototnya terdefinisi. Terus gue yang kayak gini. Bahasanya terdefinisi ya. Terus gue ngeliat dia, terus gue gini, I wanna be just like you when I grow up. Ya, bukan grow old, grow up. Gue pengen banget kayak si ibu itu, karena menurut gue dia itu terlihat sangat independen. Dan kayaknya hidupnya enak. Ya, sibuk tanpa harus terlihat sibuk. Gitu. Ya gue merawat tanaman gue. Ya gue bisa ngangkat ini sendiri. Gue bener-bener ngeliat itu, wah oke banget deh. Itu idolaku. Ketika orang mungkin cara pandang juga mempengaruhi apa yang lo lihat ya. Kayak misalnya dulu berpikir, gue kayak gini, sekolah tinggi-tinggi, sampai sini gue ngangkatin galon, gue ngangkatin botol aqua kalau kita belanja ya. Kan misalnya botolan aqua yang gede misalnya, atau ngangkat belanjaan yang berat gitu. Kalau misalnya dulu tinggal di Indonesia, gue kan misalkan bisa minta tolong orang gitu. Iya sih. Tapi sekarang gue itu sendiri, itu kayak sebenarnya satu, ya tergantung lo mau lihatnya itu cobaan atau challenge ya. Iya, gitu, atau blessing kayak, gitu. Gitu kayak berarti kan ini gue masih bisa bekerja otot gue. Iya, gitu loh. Gue tuh sering banget kayak dengar dari orang ya, terutama orang Indonesia yang tinggal di luar, atau orang Indonesia yang traveling keluar lah, mungkin nggak tinggal di luar ya. Udah paling enak tinggal di Indonesia gitu. Misalnya mereka ngomong gitu, udah paling enak tinggal di Indonesia karena apa? Satu, bantuan itu murah, ya kan, lumayan affordable gitu. Sedangkan kalau di sini kan udah pasti enggak. Karena gue tinggal di sini sekarang, gue jadi ngelihatnya, enggak loh, enggak hanya ada satu cara untuk hidup gitu. Ngerti nggak? Ada banyak cara lain untuk hidup. Iya, benar. Iya sih. Kalau kita mau ngelihatnya sebagai beban, jadinya berat. Iya. Kalau kita nggak mau ngelihat kita mau ngelihatnya sebagai challenge, jadinya sebenarnya ini momen buat kita belajar ya, gitu. Untuk grow. Iya, benar. Kayak untuk nggak selalu minta tolong orang, untuk bisa apa-apa lo kerjain sendiri. Dan itu juga berkaitan dengan bagaimana akhirnya cara kita mendidik anak-anak kita. Benar. Jadi kan kadang kalau sekarang suka dibilang kayak generasi strawberry ya. Kayak kalau dikeprek lenyap. Tapi padahal cakep ya, kayak merah, mempesona gitu. Cuman kena beban dikit langsung lembek gitu kan. Lembek. Sebutannya itu kan kenapa generasi strawberry. Cakep tapi lembek. Jadi kadang banyak orang yang kayak meremehkan aja gitu. Anak sana mah generasi strawberry padahal lembek gitu. Tapi kalau orang-orang yang ngomong tuh nggak pernah berpikir ya, siapa sih yang membesarkan generasi ini? Jadi there's nobody to blame and unless yourself gitu loh. Ya nggak sih? Iya benar. Kayak lo bilang anak sekarang kayak gini, ini kayak gini. Nah, ketika kita kan sebagai orang tua, kita ngedidik anak kita kayak gimana nih? Apakah kita menjadikan mereka strawberry atau yang lain? Iya gitu. Benar. Itulah tadi pentingnya kita self reflection kan. Iya. Kayak ya kenapa mereka begitu gitu. Iya. Apapun itu pasti kan mereka hidup sama siapa? Sama orang tuanya. Iya. Kayak gitu. Misalnya jangan hanya ngeblame lo tuh gini, lo tuh gitu, tapi atau ngeblame society gitu. Generation ini tuh gini gitu. Tapi kita harus tahu generasi ini terjadi because of what? Karena perilaku siapa sebenarnya. Iya, nah, gitu. Betul. Jadi untuk tidak mudah untuk ngeblame juga gitu.
Betul. Itulah ya, ini udah makin siang ya Bun. Udah banyak orang yang ngeliatin kita nih tuh. Aku jadi malu. Ada anak ABG yang ngeliatin kita, ibu-ibu ngapain sih gitu. Lagian mereka juga anak muda tapi nggak sekolah ya. Oh iya, ini maksudnya lagi di sekolah. Jam sekolah lah anak aku. Oh mungkin dia kelas 12 ini ya. Oh iya, bisa jam juga. segini udah pulang. Ini seru juga ya nih kita ngebahas ya urusan karena udah lagi pilih-pilih subjek. Oh. Jadi nanti kita bahas deh anak-anak kita mau milih subjek apa, ada Iya, subjek Oh, menarik iya, apa iya, sih seru. yang tidak biasa kita dengar di Indonesia misalnya gitu. Oh bener, ya? oke. Kayaknya Jadi, kita dulu pernah bahas, sekarang iya, kita revisit lagi. Kita revisit, terus kita tambah-tambahin karena pengalaman kita bertambah. Iya, benar. Gitu. Oke tuh. Jadi stay tune terus ya, jangan lupa ditonton terus episode-episode berikutnya, ya Yes. kan? Jangan lupa di like, subscribe, share, komen. Semoga topik kita kali ini, obrolan kita, bincang-bincang kita hari ini Iya. bermanfaat dan ada gunanya buat kalian. Paling nggak buat momen refleksi diri ya. Sambil cuci piring. Selamat hari kasih sayang, selamat menyayangi diri kalian sendiri. Amin. Dan updated. Stay informed. See you next time. Bye.